Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Sebelum kami presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama itu saya, Nimade Cahyani Rahayu dengan NIM 240215000. Yang kedua itu Anak Agung Ketut Wikan Suputra dengan NIM 24020150002. Yang ketiga yaitu Nikadek Novi Cahyani dengan NIM 24020150007. Baik, yang pertama yaitu merancang aktivitas-aktivitas pelatihan. Pelatihan sumber daya manusia yang efektif melibatkan langkah-langkah strategis, mulai dari identifikasi, kebutuhan hingga evaluasi keberhasilan program untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan. Ini juga melibatkan analisis organisasi dan pemilihan metode pelatihan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu teori dan prinsip yang relevan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Dengan mengevaluasi kesenjangan, kemampuan karyawan, dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu tujuan dan sasaran, di mana pelatihan harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Yang ketiga yaitu strategi bisnis dan validasi. Pelatihan melalui strategi bisnis untuk relevansi maksimal. Yang keempat yaitu pendekatan komprehensif dan sistematik. Pelatihan perlu dilakukan secara teratur dan berulang untuk hasil yang konsisten. Yang kelima yaitu pelatihan berkualifikasi. Pelatihan harus berkompeten dan berkualifikasi untuk menjelaskan manfaat pelatihan kepada peserta. Yang keenam yaitu evaluasi dan monitoring. Pelatihan monitoring dan evaluasi untuk mencapai tujuan pelatihan dengan alat penilaian yang sesuai. Selanjutnya yaitu aktivitas jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu skill training. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan, seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan identifikasi melalui penilaian yang teliti. Yang kedua yaitu retraining. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga yaitu cross-functional training, yaitu pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan sumber daya manusia atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat yaitu team training. Pelatihan tim atau pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima yaitu logic training, pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa bagi sumber daya manusia menjadi sangat penting karena di masa depan atau bahkan saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan memberikan ilmu tambahan bagi karyawan. Yang keenam yaitu teknologi training atau pelatihan teknologi. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi, misalnya saja digital marketing, developer, dan juga administrasi, untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Yang ketujuh yaitu kreativitas training atau pelatihan kreativitas sumber daya manusia. Pelatihan kreativitas atau kreatif training yaitu pelatihan sumber daya manusia dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan bebas, mungkin berdasarkan pada nilai rasional yang nantinya dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi program pelatihan. Implementasi merupakan salah satu proses dalam rangkaian pembuatan kebijakan, dan proses tersebut dimulai dari identifikasi, implementasi, dan terakhir evaluasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tahap kedua dalam sebuah perumusan pembuatan kebijakan. Tahap implementasi adalah tahap di mana program pelatihan menjadi karyawan. Implementasi program harus mempertimbangkan yang pertama yaitu garis waktu. Pastikan jadwal pelatihan selaras dengan prioritas organisasi dan ketersediaan karyawan untuk menghindari gangguan. Yang kedua ada keterlibatan karyawan. Kembangkan strategi untuk menjaga karyawan tetap
termotivasi dan terlibat selama proses pelatihan, seperti sesi interaktif, kuis, atau elemen gamifikasi. Yang ketiga ada sasaran indikator kinerja utama atau KPI pembelajaran, yaitu menetapkan KPI untuk mengukur efektivitas pelatihan dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran akan terpenuhi. Yang keempat, sumber daya terkait fasilitas, peralatan, dan lain sebagainya. Verifikasi bahwa semua sumber daya yang diperlukan, termasuk fasilitas pelatihan, peralatan, dan teknologi. Selanjutnya ada menerapkan program pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen adalah suatu proses yang digunakan untuk menciptakan manajer yang efektif. Manajer adalah siapa saja yang bekerja di antara personel eksekutif dan personel pemula dalam suatu organisasi dan membantu orang-orang tersebut melakukan pekerjaan untuk memastikan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada 4 bentuk program pengembangan SDM pada perusahaan. Yang pertama yaitu seminar. Seminar ini dapat memaparkan pentingnya penyesuaian program dengan kebutuhan organisasi dan menekankan partisipasi aktif karyawan dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada project. Project adalah komponen penting untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam konteks untuk menguji kemampuan karyawan. Yang ketiga ada camp. Camp pelatihan sering digunakan untuk mengakselerasi pembelajaran, membangun kebersamaan dalam tim, dan menghasilkan hasil yang cepat dan kuat dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat ada workshop. Workshop adalah salah satu bentuk program pelatihan dan pengembangan SDM yang berfokus pada pembelajaran praktis dan interaktif. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengadakan program pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, menentukan dan mengembangkan sasaran, tujuan, serta prioritas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, merancang kebijakan yang dapat mendukung terlaksanakannya program pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, memperkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan saat ini dan di masa yang akan datang. Yang keempat, mengadakan pelatihan keterampilan dari lembaga pelatihan terbaik. Dan yang kelima, melakukan evaluasi program. Selanjutnya, mengevaluasi upaya pelatihan. Evaluasi pelatihan dan pengembangan karyawan sama pentingnya dengan perencanaan dalam setiap kegiatan atau program. Ada beberapa model evaluasi, namun yang paling populer adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh pakar evaluasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu Donald Kirkpatrick. 4 tahapan yang dilakukan dari proses evaluasi. Yang pertama, tahap reaksi. Dalam tahap ini, evaluasi bertujuan mencari tahu seberapa penting program pelatihan dan pengembangan yang telah dilakukan bagi karyawan. Yang kedua, tahap pembelajaran. Tahap evaluasi ini berupaya menggali informasi bagaimana karyawan bisa meningkatkan keahlian, sikap, pengetahuan, kepercayaan diri, dan komitmen mereka dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, tahap perilaku. Evaluator akan melihat seberapa jauh karyawan mengaplikasi hasil program pelatihan dan pengembangan karyawan yang mereka ikuti ke dalam pekerjaannya sehari-hari di tempat kerja. Dan yang keempat, tahap hasil, yaitu tahapan ini adalah efek yang dikehendaki oleh perusahaan dari program pelatihan dan pengembangan karyawan. Hasil yang diukur adalah pencapaian individu masing-masing karyawan dan pencapaian perusahaan secara keseluruhan. Kesimpulan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM merupakan elemen penting dalam meningkatkan kinerja dan kemampuan karyawan dalam sebuah organisasi maupun pekerjaan. Dengan merancang kegiatan pelatihan yang mampu menghasilkan kinerja yang baik dan berhasil dalam bidangnya masing-masing. Sekian presentasi dari kami, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.